Tapi katanya sekarang ada 15.000 yang inden, ternyata produksi yang 100 sebulan direncanakan itu tidak terjadi. Benar itu Pak Jokowi? Kalau perlu nggak usah pakai uji emisi, langsung diluluskan. Ya dicek saja ke Solo, kita juga buka-bukaan. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Inilah bahasa tubuh tukang ngibul yang sebenarnya. Anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana? Anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis semuanya. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saat diwawancarai Karni Ilyas, Jokowi ngegas. Dari sinilah awal mula kebohongan-kebohongan Jokowi. Baik Pak Jokowi, satu lagi Pak Jokowi, itu Mopnas yang ini kami juga bantu gegap gempita menjambut Mopnas itu. TV One paling rajin waktu Pak Jokowi mempromosikan mobil nasional. Tapi katanya sekarang ada 15.000 yang inden, ternyata produksi yang 100 sebulan direncanakan itu tidak terjadi. Benar itu Pak Jokowi? Ya karena belum lolos uji emisi. Mestinya ini kan produk lokal, produk nasional. Mestinya pas uji emisi itu ya dibantu dong, produk lokal nggak dibantu. Kalau perlu nggak usah pakai uji emisi, langsung diluluskan. Tapi ada yang bilang begini Pak Jokowi, kenapa nggak lolos? Katanya karena itu sesungguhnya yang dipakai sebagai dasar mesinnya segala macam itu Mazda 323 tahun 95. Ya dicek saja ke Solo, kita juga buka-bukaan. Nggak ada yang kita tutup-tutupi. Tapi prinsipnya adalah kita ingin membangun brand dan prinsipal Indonesia. Kita ingin punya kebanggaan brand dan prinsipal Indonesia. Mengenai mesin, mengenai bodi, ya datang saja ke Solo dicek. Oh kita juga nggak ada yang kita tutup-tutupi. Ya saya untuk klarifikasi supaya ini jangan jadi bisik-bisik, BBM, broadcast. Dari sinilah keberhasilan Jokowi membuat sebuah kebohongan atau menumpuk sebuah kebohongan hingga akhirnya ketagihan juga. Dari beberapa sumber, para tokoh, para pakar juga ikut berkomentar tentang kebohongan dan kelicikan Joko Widodo. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Masa kita nih negara agraris segala macam, impor semua diimpor. Di masa dia puncak impor. Tahun ini diperkirakan impor beras 5,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasi. Menurut para pakar, para tokoh, apa yang Jokowi katakan itu berbeda dan bertolak belakang dengan apa yang ia lakukan. Inilah bahasa tubuh tukang ngibul yang sebenarnya. Anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana? Anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis semuanya, di bisnis. Meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang ya jualan pisang goreng. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Silakanlah mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi. Dan saya nggak ingin mendorong, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak. Biarlah anak-anak saya jualan pisang goreng, jualan martabak. tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Mohon dukungannya. Ya, saya senang mulai. Program-program sudah membawa Indonesia ke kebun binatang. Tugas kita sekarang, binatangnya kita gemukkan, melanjutkan dan menyempurnakan, memperluas kebun binatangnya. Bagus sekali, bagus sekali. Video yang baru saja kita tonton atau yang baru saja kita simak
itu memang benar apa kata pakar tadi, bahwa apa yang Jokowi katakan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Jokowi lakukan. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran. Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya obligasi itu apa? Utang, ya kan? Ya Pak. Kok seneng utang duit gitu? Memang banyak sekali hal-hal yang sangat janggal apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi, dan memang sangat menjadi pertanyaan-pertanyaan kita juga. Contohnya, kita simak video yang satu ini. Duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada duet yang di Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Pembohong. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak, keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Pembohong. Itu pembohong. Dalam banyak hal dia pembohong. Dia adalah seorang presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas yang seharusnya diemban oleh presiden. Tapi saya sebagai seorang dosen, saya melaksanakan perintah presiden. Presidennya justru mereka berbohong, maka saya tuntut dia untuk tidak berbohong. Rakyat dan masyarakat harus dipaksa suruh percaya dengan apa yang Pak Jokowi lakukan dan Pak Jokowi katakan. Sedangkan rakyat ini saat ini jelas-jelas sangat cerdas sekali. Aku yang nyetir Mas sama Mas FX. Apakah Jokowi ada di mobil itu? Kagak, dia enak naik pesawat. Nanti baru sampai Jakarta nongol deh, seakan-akan dia yang menyetir. Itu penipuan yang sangat dahsyat ya. Si Roy Suryo itu Mas, dia bilang, dia cerita sama saya, aku yang nyetir Mas sama Mas FX. Dan Saya itu saya iya. Dan Anda tahu apakah Jokowi ada di mobil itu? Kagak, dia enak naik pesawat. Nanti baru sampai Jakarta. Jika video ini benar yang barusan, berarti rakyat tertipu dan merasa dibohongi ya. Ternyata Pak Jokowi itu tidak ada di mobil saat percobaan mobil SMK pada tahun 2012. Ternyata Pak Jokowi itu naik pesawat. Begitu mobilnya datang sampai di Jakarta, Pak Jokowi nongol dan hanya pencitraan. Ternyata Pak Jokowi bilang katanya ikut naik mobil, padahal tidak. Pak Jokowi enak-enak naik pesawat, ujar video tadi ya. Terbongkar lagi satu kebohongannya Mulyono nih. Kali ini soal plakat penghargaan yang katanya dari internasional saat Indonesia berhasil dalam program swasembada beras. Dari International Rice Research Institute dan juga dihadiri oleh FAO tadi, kita mendapatkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada. Pak Asli, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan ini, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat, yang membuat plakat kita Bapak. Oh, berapa nilai? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Oh iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap. Jadi plakat itu bukan dari IWI, dari Kementerian Pertanian ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Kebohongan yang sangat menumpuk tentunya akan terbongkar dan akan rontok satu persatu. Dan netizen pun atau masyarakat sangat pandai mengorek jejak digital. Begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar
jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama. Apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku tidak ada aku minta 3 periode, ya kan? Tidak ada itu kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu bagaimana kalau 3 periode, tanya ibu. Sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia nggak diomongin Jokowi. Wah 5 kali bang? Iya. Itu maka komisaris, dia komisaris utama Pertamina. 5 kali? Iya. Kalau jangan nambah-nambahin kau, aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku, apa katanya. Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Ngomongin dulu. Ya. Ahok masih hidup loh.